sekali yang saya alami mengenai luka emosi itu tersebut. Dan ketika saya belajar sesuatu dan saya melihat bahwa ternyata ketika saya belajar itu membuat saya banyak tahu dan saya banyak berubah. Kemudian dan saya menjadi ingin memberkati orang lain karena saya merasakan bahwa di dalam saya berelasi, di dalam saya berkeluarga, banyak sekali hal-hal yang telah membuat saya melukai pasangan hidup dan anak saya. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan pagi hari ini saya akan share screen. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi, dan saya tahu bahwa apapun status kita, apapun jabatan kita, siapapun kita saat ini samakan untuk kita menjadi seperti gelas kosong. Ya, kita seperti gelas kosong yang kita sama-sama diisi dengan kita belajar dan pengetahuan yang baru. Oke, saya share screen dulu. Ya, kita belajar dengan mengenai luka emosi. Kita tahu bahwa dengan transformasi Bapak Ibu dan pembaharuan pikiran, itu ternyata sangat penting bagi saya untuk saya berubah. Kita sama-sama melihat di dalam Roma 12 ayat 2, dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pada waktu itu saya tidak berubah Bapak Ibu, karena saya tidak tahu dan saya tidak belajar. Akhirnya bahwa kehidupan saya sangat-sangat melukai anak saya, bahkan suami saya, mungkin juga orang lain. Nah, ketika saya belajar dan saya membaca di dalam Roma 12 ayat 2, ini saya ingin mempelajari apa sih yang terjadi di dalam hidup saya, sehingga saya tidak menjadi berkat, sehingga saya melukai anak dan suami saya. Itu keluarga inti. Oke? Nah, kita belajar sama-sama Bapak Ibu, apakah luka emosi itu? Luka emosi itu ternyata banyak sekali dalam pengalaman hidup kita yang sangat mengguncang, menyedihkan, tapi saya tidak memproses. Banyak sekali tumpukan emosi negatif, kemarahan, kesedihan, itu ada di dalam hidup kita. Rasa malu, dan itu seperti saya menghirup udara, Bapak Ibu. Jadi kita tidak sadar dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak melihat saya seperti saya, oh Bu Widya baik-baik saja. Padahal begitu banyak ternyata luka emosi yang ada di dalam hidup saya. Kita bisa melihat perbedaan Bapak Ibu bahwa kalau itu luka di badan, itu kelihatan. Kalau anak kita jatuh, kita kelihatan. Tapi luka yang emosi itu tidak tampak di permukaan. Nah, kalau dibiarkan luka itu menjadi besar, kalau luka emosi itu diabaikan, dia akan semakin bernanah pula. Dan itu akan nampak nanti kita belajar bersama-sama. Maka dari itu Bapak Ibu bahwa setiap luka itu harus dibersihkan. Dari luka, kalau luka emosi, dari rasa sakit. Kita menyimpan dan akhirnya menimbul kemarahan yang meledak, itu akan menjadi dosa yang harus kita akui. Nah, kalau luka di badan, seperti kita kasih betadin, itu bisa sembuh. Tapi kalau enggak, itu akan tetap bernanah. Sama dengan luka hati kita. Dan itu akan nampaknya menjadi besar. Luka emosi yang ada di dalam hidup saya, itu diawali dari ketika saya SMP. Mungkin dari SD, di awal dari pertengkaran dari orang tua saya. Tapi saya tidak sadar. Sampai umur 40, saya baru menyadari dan saya baru belajar. Maka disitulah saya tahu, ketika saya belajar, saya akan banyak tahu. Dan itu semua diperlukan Bapak Ibu, maaf, kerendahan hati. Dan kalau tidak dirawat, luka di badan bisa menarik penyakit yang lain. Luka emosi pun juga begitu. Dan di dalam kita untuk sembuh, itu diperlukan sebuah proses, baik itu luka fisik maupun luka emosi. Kalau luka yang sembuh menjadi bekas luka, tapi kalau luka emosi, itu akan tidak sama seperti sebelumnya. Baik, kita melihat Bapak Ibu gejala-gejala umum dari luka emosi. Contoh reaksi yang berlebihan. Seringkali kita melihat kesalahan anak kita yang sepele, atau kesalahan orang lain. Tapi kita marahnya bisa meledak-ledak, seperti itu sesuatu kejadian yang besar.
Cara komunikasi yang cenderung menyerang. Ini contoh Bapak Ibu. Saya dengan suami saya. Suami saya menanyakan, kamu punya stiker? Saya punya stiker yang besar. Oh, stiker kecil, yang kecil ada? Saya harusnya cuma menjawab, oh nggak ada. Harusnya begitu kan. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang saya jawab? Emangnya saya Gramet? Nah, di situ saya menyadari, saya anak Tuhan. Yang saya diajarkan saya harus tunduk. Tapi kenapa hal itu terjadi dalam hidup saya? Itulah komunikasi yang menyerang dalam hidup saya. Saya cenderung sensitif. Saya rendah diri, saya menarik diri, saya depresi, susah bergaul. Dan itu pun juga kita sering melihat gampang tersinggung, tegang, ketakutan, overthinking. Kita belum itu semua belum terjadi, kita sudah berpikir jauh ke depan. Kita sudah mengambil risiko yang belum tentu itu terjadi. Dan ketimbullah insecure yang merasa tidak aman. Nah, apa yang menjadi kebutuhan yang menyebab luka emosi? Itu karena di setiap manusia kita mempunyai 4 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di masa kecil ada kebutuhan tidak diterima. Saya selalu merasa tertolak. Saya selalu merasa berbeda. Karena saya selalu seperti tidak dihiraukan, diabaikan. Kebutuhan dihargai pada waktu masih kecil. Kita seringkali dibanding-bandingkan. Oh, kamu harusnya seperti itu. Coba lihat anaknya itu. Oh, dia lebih pintar. Kita selalu dikatakan, goblok, gitu aja nggak bisa. Kemudian kebutuhan rasa aman dan kebutuhan berelasi. Kita akan lihat apa itu dari 4 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Perasaan tidak diterima menimbulkan rasa takut ditolak, sehingga mengupayakan apapun sehingga diterima. Sehingga saya pun mengalami hal demikian. Saya selalu ingin menyenangkan hati orang lain, karena saya takut ditolak. Nah, akhirnya saya tidak menjadi diri saya sendiri. Karena saya berusaha memenuhi, menyenangkan orang lain karena rasa takut saya ditolak itu. Next ya, perasaan tidak berharga. Seringkali perasaan diri yang rendah itu memang merampas kesempatan luar biasa dari Tuhan untuk memperlihatkan kuasanya dan kemampuannya melalui kelemahan kita. Saya selalu merasa bahwa saya tidak berguna, apa yang aku lakukan selalu salah, perasaan saya merasa tidak mampu, dan saya merasa saya tidak dimiliki siapa-siapa. Kemudian perasaan tidak aman. Nah, ini ada rasa takut. Seharusnya keluarga menjadi sebuah tempat yang aman buat anak-anak, Bapak Ibu. Tapi bukankah kita menjadi orang tua yang sering bertengkar di depan anak? Tanpa kita sadari, kita membuat anak kehilangan rasa aman. Anak menjadi ketakutan dan berpisah dari orang tuanya. Itulah yang saya alami. Ketakutan lebih pada kekhawatiran saya yang selalu ada di pikiran, sehingga saya menjadi seorang yang anxiety. Kebutuhan berelasi, karena pengabaian orang tua sibuk, membuat saya kehilangan ikatan secara emosi dengan keluarga inti. Saya jarang untuk disentuh oleh mama saya. Apalagi untuk keluarga Tionghoa ya, bahwa mereka lebih mengutamakan anak laki-laki dibanding perempuan. Nah, bagaimana kalau kita mengalami hal-hal yang menyedihkan? Kita tidak pernah terhubung secara emosi dengan orang tua. Saya tidak pernah bicara bahwa saya sedih, enggak. Dan bukankah seringkali Bapak Ibu kita ketemu anak atau ketemu pasangan, kamu sudah makan, sudah belajar. Kita cuma mengedas hanya komunikasi yang hanya cuma level yang segitu. Tapi pernahkah ketika saya di masa muda, saya berbicara tentang perasaan? Saya tidak pernah. Saya memendam semua itu. Saya mengubur dalam-dalam perasaan sedih saya. Ketika juga orang tua saya bercerai. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi penyebab luka emosi. Karena saya dilahirkan memang dari keluarga yang tidak sempurna. Pola pengasuhan dari orang tua saya juga terluka dan tidak sempurna. Lingkungan yang buruk, pengalaman yang buruk, contohnya dibully, pelecehan seksual, pengabaian dan dibiarkan. Nanti kita belajar bersama-sama setelah Bapak Ibu melihat mempelajari ini, kita akan melihat apa yang hilang dari diri saya sehingga saya terluka. Ya, dari 4 kebutuhan itu tersebut, dan itu adalah kebutuhan dari setiap manusia.
Kemudian, kenapa ketika anak-anak kita menjadi rentan terluka? Karena anak-anak hanya mampu berpikir konkret, apa yang dilihat berdasarkan pengalaman, karena dia belum pernah menjadi orang tua. Tapi kalau orang tua pernah menjadi anak, saya belum tahu saya harus bagaimana. Dan seringkali kita melihat bahwa anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang beragama, yang selalu mengajarkan firman Tuhan, harus ke gereja, harus hormat dan sayang. Namun, kita melihat orang tua yang sering kasar dan bertengkar. Sehingga anak menjadi bingung, bagaimana bisa sayang pada ayah dan ibunya yang kasar dan sering bertengkar. Dan ini pun juga saya alami, Bapak Ibu. Ketika saya masih baru menikah, saya mengajarkan anak saya, dan saya dalam posisi saya belum belajar, tentang firman Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Anak saya ancam setiap dia takut, nanti dosa, nanti masuk neraka. Kemarin dulu anak saya bercerita, kami berbicara dari hati ke hati. Setelah saya belajar, dia bilang, dulu mama selalu mengatakan itu dosa, nanti masuk neraka. Emangnya mama penjaga neraka atau penjaga surga? Emang mama hakim? Di situ Bapak Ibu dan saya tidak marah. Di situ saya belajar banyak sekali kesalahan yang saya lakukan terhadap anak saya. Kemudian dampak luka emosi yang tidak kita sadari. Saya mengalami psikosomatis sampai saya periksa masuk rumah sakit berkali-kali. Saya merasa lelah, dan saya sepertinya merasa bahwa kalau saya tidak pernah disayang, diperhatikan, ketika saya membaca firman Tuhan, ketika saya belum mengenal lebih sungguh-sungguh, saya merasa Tuhan itu kayaknya susah banget terjangkau. Bagaimana sih kasih Bapak itu sebenarnya? Kok saya nggak pernah merasakan kasih itu? Nah, akhirnya ketika saya terluka, saya melukai anak saya dan suami saya. Sehingga kita menjadi dosa karena kita menimbulkan luka baru bagi mereka. Dan itu Bapak Ibu menghambat pekerjaan pelayanan dan kita tidak menjadi berkat. Itu menjauhkan kita dari Allah. Selanjutnya, respon yang salah. Karena maaf, saya merasa bahwa saya sudah belajar firman Tuhan. Walaupun tidak dari kecil saya dididik secara firman Tuhan, saya asalnya dari agama Buddha. Saya menyangkal, saya nggak punya luka kok. Saya menghindar, saya nggak mau membahas itu karena sakit. Saya mengubur semua ketika percayaan orang tua saya. Saya tidak pernah meratapi. Saya tidak pernah merasakan kesedihan itu. Saya berusaha memendam semua itu. Saya mengabaikan seolah tidak ada masalah. Dan karena saya sebagai istri atau sebagai pengusaha, saya gengsi untuk saya mengakui. Saya bilang saya baik, saya nggak ada masalah. Dan bukankah seringkali kita menyalahkan iblis atau orang lain? Nah, akhirnya ketika saya belajar, saya tahu kenapa luka emosi itu perlu dikelola. Karena apa yang saya alami, akhirnya saya dalam pernikahan saya timbul emosi yang menghancurkan, yang ditujukan kepada pasangan dan anak. Saya selalu menyerang, saya selalu menyalahkan. Dan ketika suami saya berbicara kepada saya berusaha menghindar. Kalau berbicara yang sungguh-sungguh ya, kita mau membahas. Mengapa demikian? Setelah saya belajar, saya tahu Bapak Ibu, bahwa apa yang ketika waktu masa kecil, saya berkomunikasi dengan orang tua saya, selalu menyalahkan saya, yang selalu saya tidak pernah benar di hadapan mereka. Akhirnya ketika saya berhadapan dengan suami saya menganggap bahwa itu adalah sosok orang tua saya. Saya sudah memasang benteng untuk saya takut disalahkan. Jadi saya selalu berusaha untuk menghindar, padahal itu salah. Meneruskan hidup dengan cara yang sehat adalah harus menghadapi kenyataan masa lalu dengan luka. Dan kesembuhan itu diawali dengan rasa sakit yang harus saya akui. Dan itu berproses. Saya belajar konseling dari tahun 2017, dan sampai saat ini, saya masih banyak menemukan hal-hal yang menyebabkan saya luka, kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Dan untuk berubah tidak seperti membalikkan tangan. Saya tahu saya punya Tuhan, saya punya Roh Kudus yang akan menolong saya. Lewat berbagai modul, lewat konselor, saya belajar dan saya belajar untuk diubahkan. Tapi saya tahu, tanpa kerendahan hati, saya tidak akan berubah. Disitulah Bapak Ibu,
bahwa status kita, siapapun kita, tanpa kerendahan hati untuk kita melihat kembali, mengakui, itu akan susah untuk kita berproses. Karena kita nggak tahu. Kita terlalu gengsi harga diri kita. Karena saya kan seorang pemimpin, karena saya kan seorang pengusaha, saya fine, saya punya sebuah usaha yang orang harus melihat saya, wah, Bu Widya baik-baik saja, Bu Widya bahagia. Ternyata itu malah membuat menjadi satu pergumulan di dalam hidup saya yang menekan hidup saya karena saya tidak menjadi diri saya apa adanya. Nah, ini yang tadi saya katakan, dibutuhkan kerendahan hati untuk saya menyadari, mengakui. Dibutuhkan jiwa besar, hati yang besar. Dan saya juga memerlukan konselor atau psikolog. Walau seberapapun hebatnya kita tetap Tuhan akan kirimkan penolong untuk menolong kita. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan, juga ini yang untuk Bapak Ibu pelajari. Saya harus menghadapi dengan jujur bahwa memang saya terluka. Tanpa kesadaran itu, tidak mungkin akan saya berubah. Karena saya tahu bahwa understanding itu merubah responding saya. Yang kedua, saya belajar untuk menerima. Benar, saya punya luka. Dan saya punya tanggung jawab untuk memutuskan luka itu agar saya tidak melukai kembali anak saya tidak melukai kembali suami saya, dan anak saya tidak melukai cucunya, melukai anaknya dan atau cucu saya. Nah, itulah saya perlu memutuskan itu semua dengan saya belajar menerima. Penerimaan itu adalah bentuk kasih yang tak bersyarat. Dan saya ingat di dalam Yohanes 5 ayat 6 ketika Tuhan menanyakan kepada orang yang terbaring sakit. Benarkah? Apakah sungguh-sungguh saya ingin dipulihkan? Atau hanya untuk kepentingan apa saya ingin dipulihkan? Nah, kemudian saya bertindak action. Saya memproses emosi yang menumpuk. Saya butuh orang untuk mendengarkan kisah saya. Safe person, orang yang benar kita percaya, orang yang baik. Dan saya menyerahkan rasa sakit itu kepada Tuhan. Dan saya belajar untuk mengampuni orang yang melukai saya, diri saya, dan saya memperbaiki sampai saat ini. Saya berproses, dan saya ingin setiap kita, Bapak Ibu, semakin dalam saya memahami diri saya, itu membuat semakin dalam saya bisa memahami orang lain. Terutama adalah suami, istri, atau anak-anak. Karena apa? Tanpa pemahaman itu membuat kita yang sering tersinggung. Tanpa bisa kita memahami yang membuat kita selalu berrespon yang salah. Tapi dengan pemahaman yang baik tentang diri dulu, baru memahami orang lain. Itulah saya bisa memahami anak dan suami saya, walau tidak 100%. Tapi saya masih mau berusaha. Di dalam proses ini dibutuhkan adalah rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi, saya nunggu orang itu minta maaf. Dalam hal ini yang melukai saya adalah orang tua saya. Saya nggak mungkin akan meminta mereka minta maaf. Karena kematangan emosi dibutuhkan untuk kita bisa melakukan rekonsiliasi. Kalau saya bersalah, saya minta maaf. Kalau mereka bersalah, mereka tidak minta maaf, it's okay, itu namanya forgiveness. Tapi karena di dalam setiap rekonsiliasi, terutama ada klien saya yang mengalami pemerkosaan di umur 5 tahun. Sedangkan yang memperkosa dia sudah mungkin lupa, dan itu adalah orang terdekat, omnya. Nggak perlu untuk omnya minta maaf, mungkin akan menjadi satu masalah yang baru kalau orang yang kita minta, mereka yang melukai kita itu belum siap. Akan meledak-ledak. Kematangan emosi terbentuk setelah kita mengeluarkan emosi itu sendiri. Seperti balon, Bapak Ibu. Balon, kalau kita tiup, terus dia akan meledak. Tapi balon itu perlu dikempesin dikit, seperti kita mengelola. Kita mengelola akan menimbulkan satu kematangan emosi. Sehingga sesuatu itu terjadi, kita sudah tidak lagi meledak-ledak. Contohnya, kalau anak, yang tadi saya bilang, anak hanya menjatuhkan gelas. Kita marahnya seperti, marah setengah mati seperti apa. Tapi kalau kita lebih menghargai bahwa relasi itu juga lebih penting, maka gelas itu
Tidak ada masalah gelas itu pecah. Karena kita lebih mementingkan relasi itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Mengampuni. Mengampuni adalah memang peristiwa yang melukai, yang dengan jujur rasa sakit kita harus kita akui dan menyerahkan rasa sakit itu kepada Tuhan. Dan saya mengalami bagaimana saya mengampuni orang tua saya, walaupun tidak mudah. Mengapa demikian? Karena mama saya masih mempunyai emosi negatif sampai saat ini. Jadi ketika kami berkomunikasi, mama saya masih mengeluarkan hal-hal yang negatif. Verbal abuse itu terus ada. Sedangkan saya satu sisi, saya belajar berproses mengampuni, saya belajar mengelola emosi tersebut, saya mengenali luka tersebut, tapi saya tetap dilukai. Bukankah itu sesuatu yang sering kita alami? Mengapa demikian? Karena saya menganggap bahwa mama saya mempunyai masa lalu, mungkin yang tidak baik. Dia masih mempunyai emosi negatif yang tidak bisa dikelola. Tapi saya tetap bersyukur bahwa ketika Tuhan percayakan saya lahir di dalam satu keluarga yang bercerai, itu Tuhan mempunyai maksud di dalam hidup saya untuk pemulihan diri saya dan pemulihan orang lain. Dan saya akhirnya melihat bahwa saya bersyukur Tuhan. Dan saya tahu bahwa kalau mama saya masih ngomel, bahwa mama saya masih hidup. Ya, jadi saya memaknai dengan begitu. Kemudian kita tahu bahwa kesalahan itu adalah manusiawi, tapi mengampuni ada ilahi. Dan saya belajar bahwa pengampunan itu adalah satu keputusan saya untuk saya taat. Dan kemampuan saya untuk mengampuni pun juga tergantung dari seberapa jujur saya melihat luka itu. Bagaimana seberdosanya saya ketika saya marah-marah, ketika saya mengalami satu luka, ketika saya terluka oleh orang tua saya jujur, ya Tuhan, saya memang mempunyai luka itu. Dan saya meminta ampun sama Tuhan, agar Tuhan memulihkan hidup saya. Tapi itu pun juga tidak mudah. Nah, mengapa demikian? Oke, saya akan memperlihatkan, Bapak Ibu kelihatan ya gelas ini. Ini adalah hati saya. Ketika saya terluka, ini batu hitam ini adalah emosi negatif. Saya marah, saya sedih, orang tua saya bercerai. Saya kecewa, dikecewakan. Dan saya selalu memendam rasa marah dan marah itu terus. Akhirnya ketika saya bertobat dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya dikatakan pada waktu oleh mama saya, kamu bodoh. Itu yang selalu sering diucapkan. Bodoh, gitu aja nggak bisa. Ketika saya menemukan firman Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya ketemu Tuhan Yesus, saya melihat bahwa hidup saya berharga. Akhirnya rasa keberhargaan, saya merasa berharga di hadapan Tuhan. Saya masukkan. Rasa berharga itu, yang rasa rendah diri itu hilang. Tapi apakah cuma sampai di situ? Belum. Karena seringkali ketika kita berelasi dengan pasangan atau dengan orang lain, dengan siapa, ada aja yang namanya tanggapan yang negatif terhadap diri kita. Tapi kita tahu, ketika kita melekat erat dengan Tuhan, ketika firman Tuhan itu terinstal di dalam hidup kita, itu akan masuk. Pelan-pelan, emosi negatif yang kita kelola. Saya juga ketemu dengan konselor, saya bercerita, saya tahu ternyata saya punya emosi negatif yang ada di dalam hidup saya. Keluar satu. Tapi ketika namanya kita masih hidup, Bapak Ibu, yang namanya konflik itu pasti ada. Saya mungkin tersinggung dengan suami saya, masuk lagi batu hitam. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita mengelola ini semua agar batu putih ini jauh lebih banyak dan batu hitam ini bisa kita keluarkan perlahan-lahan dengan mengelola emosi itu, dengan kita melekat erat, kita tahu apa yang Tuhan tahu mau di dalam hidup kita. Saya belajar banyak dengan lewat ilustrasi ini, Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya tahu bahwa saya berharga di mata Tuhan, itu akan lebih mengubah mindset saya. Bahwa ternyata saya berubah. Saya berharga. Tapi bagaimana saya bisa berharga? Saya mau belajar. Nah, disitulah Bapak Ibu bahwa ternyata belajar itu sangat-sangat mengubah hidup saya.
Oke, kita sekarang refleksi. Bapak Ibu, kita perlu tahu. Refleksikan hidup Bapak Ibu saat ini. Ingat-ingat kembali bagaimana saya dibesarkan dahulu. Saya dibesarkan dari orang tua yang otoriter. Bukankah kita dari orang tua kita dari generasi baby boomer yang selalu begitu? Yang harus tidak ada kata tidak. Nah, kemudian menjadi pribadi seperti apakah saat ini kita? Terus bagaimana cara kita berrelasi dengan orang lain? Dengan suami, mertua, anak. Dan terutama bagaimana saya menjadi orang tua yang sekarang. Bapak Ibu, kita sama-sama merefleksikan hal ini. Dan saya minta Bapak Ibu menyiapkan kertas dan bolpen. Kita sama-sama menulis surat untuk orang tua kita. Kita menulis surat untuk orang tua kita. Mungkin jika saat ini orang tua dari Bapak Ibu ada yang sudah tiada, kita sama-sama tetap menulis. Kita sama-sama berproses ya Bapak Ibu. Tuliskan. Mungkin ada kerinduan kita saat ini. Papa, Mama, aku rindu. Mengingat memori-memori yang indah ketika dengan orang tua kita. Itu bisa dituliskan. Mungkin ada sesuatu yang menyedihkan, yang menyakitkan. Kita sama-sama menulis, Bapak Ibu. Kita tuliskan surat ini kepada orang tua nanti. Mama, Papa, aku rindu. Mungkin ada hal-hal yang menyakitkan, atau ada perpisahan yang menyedihkan. Kita sama-sama mencatat. Oh, Bapak Ibu menangis, menangislah. Karena Tuhan memberikan refill air mata kepada kita untuk memulihkan hati kita. Kita sama-sama menyerahkan luka ini kepada Kristus, pada Tuhan kita. Atau mengatakan, Tuhan ampuni aku. Mungkin saat ini aku tidak menjadi anak yang baik. Mungkin aku mengecewakan Mama dan Papa. Kita menerima orang tua kita yang tidak sempurna apa adanya. Seperti Tuhan Yesus menerima kita tanpa syarat. Atau Mama, Papa, aku minta maaf. Bapak Ibu, jika sudah selesai menulis, mungkin ada wakil dari audien yang ingin membacakan. Saya persilakan.
Adakah dari Bapak Ibu yang ingin membacakan salah satu, boleh? Walaupun orang tua sudah dipanggil Tuhan, tidak apa-apa kita tetap menulis. Ada Pak Jimmy dan yang akan membacakan, silahkan kami persilahkan, boleh silahkan di unmute Ibu. Surat kepada orang tua. Bapak, Mama, aku rindu. Kembali bersamamu seperti yang dulu. Sangat indah dan selalu terkenang. Tidak akan pernah ada yang dapat menggantikan. Sekalipun aku menyadari Bapak Mama adalah orang biasa yang tidak sempurna. Ku tahu keinginanmu selalu yang terbaik untukku. Tetapi aku sering salah paham denganmu. Ada banyak nasihat dan caramu mendidikku tidak bisa kuterima. Yang membuat hatiku kadang berontak dan melukai hatimu. Dan bahkan jika aku mengenangnya saat ini, ada banyak caraku yang tidak menyenangkan hatimu. Dan menurutku juga ada banyak juga caramu yang tidak sesuai di hatiku. Dan hal itu sungguh melukaiku. Namun saat ini ku mengerti, semuanya itu demi kebaikanku. Bapak Mama, aku memaafkanmu dan aku juga minta ampun kepada Tuhan yang telah melukaimu. Dan ku minta juga kepada Tuhan untuk Bapak Mama juga mengampuniku. Dan luka-luka batin ini akan tercabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui pelajaran hari ini. Supaya aku pun bisa menjadi orang tua yang baik bagi generasi ke depan. Kan? Bisa berbuah generasi ke generasi yang juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat Bapak Mamaku yang Tuhan hadirkan. Yang melalui mereka aku ada sampai saat ini. Terima kasih untuk mereka yang sudah berurai air mata. Hanya untuk membesarkanku sampai seperti ini. Dan itu tidak akan terbalaskan. Terima kasih buat didikan yang tegas. Terima kasih buat semuanya. Dan kini aku siap menjadi penerus. Menjadi orang tua juga yang sepertimu. Melakukan yang terbaik. Untuk Tuhan melalui anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Widya. Terima kasih Bu Roma, bahwa memang apa yang dilakukan Bu Roma adalah sebuah proses untuk kita mengakui, kita mengenali apapun yang saat ini kita menjadi apa, itu bukan satu hambatan. Tapi ketika kita memahami dan menyadari, itu akan semakin membuat kita dapat melayani jemaat karena kita lebih memahami mereka. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih Bu Roma. Selamat berproses dan kita akan belajar kembali nanti mengenai mengelola emosi itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati juga kesempatannya. Amin. Haleluya.